Selamat pagi buat kita semua. Kembali dengan saya lagi. Saya mahasiswa PPL Lomensen. Saya ditugaskan di sini untuk mengajar PKK di bagian kewirausahaan. Saya semester 7. Perkenalkan lagi, nama saya Julius Manik. Baiklah, di sini kembali kita ke materi kita, yang dimana materi kita itu tentang peluang usaha. Peluang usaha itu di sini kita dapat mengembangkan ide dan pemanfaatan peluang usaha. Pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Di sini kita tahu wirausaha yang kreatif adalah wirausaha yang cepat menangkap peluang yang muncul dari suatu kondisi lingkungan di sekitarnya, yang tidak pernah melewatkan waktunya dengan sia-sia. Itu namanya wirausaha yang kreatif. Di sini saya membuat orang yang memiliki kreativitas yang tinggi cenderung sifatnya itu seperti ini. Yang pertama itu bekerja keras. Yang kedua itu berpusat pada diri sendiri. Yang ketiga itu intelijen. Yang keempat itu tidak konvensional, artinya tidak lugu, apa adanya. Yang kelima itu fleksibel, artinya luas, tidak kaku harus mau menerima ide orang lain. Selanjutnya itu esentrik atau aneh, artinya mempunyai pola pikir yang berbeda dengan orang lain. Yang selanjutnya itu bersemangat, artinya mempunyai antusias yang tinggi. Bebas, tidak mau terikat pada aturan-aturan tertentu. Selanjutnya berdedikasi, artinya memiliki keteguhan yang tinggi. Di sini saya juga menulis di slide saya, untuk menggali peluang usaha atau bisnis, setiap orang harus berpikir secara positif dan kreatif. Di sini saya telah menulis ada 6. Yang pertama itu harus percaya. Yang kedua itu harus mau menerima gagasan baru. Yang ketiga sering bertanya pada diri sendiri. Yang keempat itu bersedia mendengarkan saran dari orang lain. Yang kelima itu mempunyai etos kerja yang tinggi, pandai dan terampil. Pandai berkomunikasi dan terampil berkomunikasi. Di sini slide selanjutnya saya membuat macam-macam ide yang perlu dikembangkan. Banyak ide-ide yang perlu kita kembangkan sehingga usaha kita itu dapat berjalan dengan yang lancar. Di sini saya telah membuat 5 ide yang perlu kita kembangkan dalam membuat produk atau jasa. Yang pertama itu adalah ide dalam pembuatan produk atau jasa yang diminati konsumen. Kita harus melihat terlebih dahulu lingkungan kita. Apakah konsumen membutuhkan apa, sehingga kita harus membuat produk kita atau jasa kita supaya konsumen mau ke tempat kita. Yang kedua itu ide dalam pembuatan produk atau jasa yang dapat memenangkan persaingan. Yang ketiga, ide dalam pembuatan dan penyalahgunaan sumber-sumber produk. Yang keempat, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam penggunaan produk. Yang kelima, ide dalam pembuatan desain, model, corak dan warna produk atau jasa yang disenangi konsumen. Di sini saya telah membuat slide-nya itu inovasi baru di bidang produk dan jasa pada saat ini. Saya telah melihat di internet inovasi-inovasi apa saja yang ada pada saat ini. Yang pertama itu produk atau jasa yang baru dapat ditempatkan pada salah satu pasaran yang sesuai minat konsumen. Yang kedua, produk atau jasa yang dirancang secara baru dan model-model baru dapat ditempatkan di tengah-tengah pasar serta disesuaikan dengan daya beli konsumen. Yang ketiga, produk atau jasa baru dapat ditampilkan dengan tujuan dapat merebut dan memanfaatkan peluang usaha. Inovasi produk atau jasa yang dilaksanakan seorang wirausaha atau terarah secara spesifik, jelas, dan memiliki desain yang dapat diterapkan serta diminati konsumen. Di sini saya juga telah membuat tujuan mengadakan inovasi dalam usaha. Yang pertama itu tujuannya itu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu untuk menyesuaikan selera masyarakat. Yang ketiga untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. Yang keempat itu untuk memuaskan konsumen. Yang kelima untuk menarik konsumen. Cukup sekian dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon buat siswa-siswa untuk memperhatikan slide-slide yang saya berikan ini.
dan mohon dipelajari. Di sini saya telah membuat 3 tugas kepada Anda. Tolonglah kepada siswa-siswa kelas ini untuk mengerjakan dan diserahkan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp Ibu Apriani Purba. Terima kasih buat pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semuanya.